Hai guys, balik lagi bareng gue di Ibadah Khusus Pelajar Radiance. Udah mulai masuk sekolah lagi ya? Semangat ya guys, semoga kalian bisa langsung bonding sama teman-teman kelas kalian yang baru. Dan jangan lupa juga untuk ajakin mereka ke ibadah dan sel grup kita. Setiap hari Minggu pukul 8 dan 9.45 pagi untuk ibadah onsite. Dan setiap hari Rabu sampai hari Sabtu ada student cell yang bisa kalian ikutin juga. Pokoknya kalau mau tahu info detailnya langsung aja follow Instagram kita @grabsync. Ditunggu ya guys kehadirannya. Sekarang kita mau sama-sama memberikan persembahan bagi Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut atau bisa juga melalui QR Code yang ada di layar kalian. Selamat memberi! That's all info yang bisa gue bagikan hari ini. Sekarang waktunya kita beribadah. Enjoy the service guys! Semuanya sama-sama kita naikkan nyanyian bagi Tuhan. Batu karang yang teguh, nah benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, dahsyat, dahsyat berkuasa. Here we go. Bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masukkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yeah. Yesus, Yesus, come. Sama-sama kita katakan, agung dan perkasa, lega dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tumbuh pertahanan. Yesus
Hai guys, welcome back di ibadah online khusus pelajar Radiance. Dan review sedikit, selama bulan Juli ini kita lagi bahas tentang self-leadership. Di minggu pertama kita udah belajar tentang a bridge called discipline. Gimana kita harus punya kehidupan disiplin dalam hidupnya kita. Dan di minggu kedua atau minggu lalu kita belajar tentang komitmen. Gimana kita harus komit dalam hal-hal yang kita lakuin. Kita harus belajar untuk tekun. Dan hari ini kita mau belajar tentang life balance. Gimana caranya biar kita bisa punya hidup yang seimbang. Sebelum mulai, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami sudah dapat berkumpul lagi untuk beribadah secara online. Biar Tuhan yang pimpin waktu ke depan, biar hatinya kami, pemikiran kami dapat menerima firman Tuhan yang akan disampaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, dulu waktu saya SD, hampir SMP, mungkin sekitar tahun 2010, ada satu alat yang viral banget, hits banget, yaitu namanya power balance. Mungkin sebagian dari kalian tahu power balance, malah ada yang pernah pakai power balance. Tapi mungkin juga sebagian dari kalian ada yang gak tahu nih power balance itu apa sih kak. Tadi kalau dengar 2010 itu saya baru lahir kak. Bahkan ada yang bilang saya belum lahir malah kak. Nah jadi saya jelasin dulu sedikit power balance itu apa. Power balance ini semacam gelang yang katanya bisa ngebuat tubuh kita lebih seimbang. Dibilang kalau pakai power balance itu ada teknologi hologramnya yang bisa sinkron sama medan energi di tubuh manusia. Makanya orang yang pakai power balance katanya nih badannya lebih sehat, badannya lebih seimbang. Dan bahkan gelang ini itu sempat dipakai sama banyak atlet terkenal. Kayak Cristiano Ronaldo, siapa yang gak tahu ya, pasti semua tahu. Dan kemudian ada juga LeBron James dari atlet basket. Mereka pada pakai power balance ini dan orang-orang lihat, wah ini keren banget nih power balance. Makin semua orang pengen beli, semua rebutan, semua pengen beli, semua pengen pakai. Termasuk saya juga ikutan beli, ikutan pakai dan ya karena semua juga pakai gitu, teman-teman sekolah saya juga pada beli dan pakai. Trendy banget deh pokoknya pada zaman itu. Walaupun 1 tahun kemudian Power Balance mengakui kalau ternyata gelangnya mereka itu scam. Gelangnya mereka itu penipuan, jadi nggak ada fungsi yang bisa bikin tubuh kita lebih seimbang sebetulnya. Hanya teknik marketing aja biar orang-orang pada beli. Nah ini baru nih jadi menarik karena sebelum mereka tahu itu scam, semua orang tetap ngincer power balance, pengen beli karena mereka pengen punya tubuh yang lebih seimbang. Semua orang ngejar keseimbangan yang mereka percaya bakal dia dapat dari gelang power balance. Bahkan ada satu teman saya yang lucu banget, dia pakai power balance itu di tangan kanannya dia, di tangan kiri juga dia pakai, di kaki kanan, kaki kiri dia juga pakai gitu. Tapi ya tetap aja kalau kita dorong sih jatuh juga gitu dia. Ternyata ya memang apa yang kelihatan di luar itu belum tentu sesuai dengan apa yang ada di dalam. Dan kalau di zaman sekarang kita sering bilang orang yang kayak gini tuh fake banget deh. Their talk is great, but their walk is fake. Apa yang dia omongin di luar tuh kayaknya bagus banget. Tapi ternyata kehidupan di pribadinya itu, di dalamnya itu bertolak belakang sama apa yang dia ucapin. Pasti kita gak ada yang mau ya teman-teman temenan sama orang yang fake. Dan pastinya juga kita gak mau jadi orang yang fake. Makanya nih, minggu ini kita harus latihan untuk punya life balance. Life balance itu berarti kehidupan kita di luar dan di dalam itu sama. Kehidupan pribadi kita dengan kehidupan sosial kita sama, balance, kayak timbangan. Saya ingat zaman dulu saya suka dibawa sama orang tua saya ke pasar. Kita beli sayur, beli buah, dan pada saat itu masih pakai timbangan manual gitu. Jadi ada pemberatnya dan kalau misalkan kita beli jeruk gitu ya, udah diambil 5 buah jeruk. Nah kita nanti pakai pemberat buat nyamain nih timbangannya, beratnya berapa. Jadi yang kiri jumlah jeruknya itu, berat jeruknya itu harus sama dengan pemberat yang ada di sebelah kanan. Itu baru disebut dengan seimbang atau balance. Nah sama juga kayak timbangan itu, kehidupan kita juga harus terus kita bangun biar balance kiri dan kanan tetap sama. Apa yang kita kerjain, apa yang kita lakukan di setiap aspek kehidupan kita balance. Kalau kita baca di Pengkhotbah 3 ayat 2 dibilang gini nih ayatnya. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Teman-teman, dibilang ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Kalau kita lihat di antara momen waktu kita lahir dan waktu kita meninggal, ada satu garis panjang. Ada satu garis panjang yaitu adalah waktu yang harus kita kelola. Dari kita mulai lahir sampai akhirnya kita dipanggil Tuhan lagi, kita harus mengelola nih kehidupan kita yang ada di tengah sini. Itu adalah waktu di mana kita bisa kembangin hidupnya kita bisa terus pelihara kehidupannya kita, sampai nanti Tuhan datang kembali atau Tuhan panggil kita kembali. Dan yang bisa mengelola hidupnya kita ya cuman diri kita sendiri bersama dengan Tuhan. So we need to learn self-leadership. Karena ada pepatah yang bilang gini, true leadership
starts from leading yourself. True leadership starts from leading yourself, memimpin diri kamu sendiri. Ada sebuah cerita lain lagi, yaitu adalah tentang satu orang yang dia itu rutin beli roti ke satu toko. Tiap berapa hari sekali dia bakal datang, setiap minggu pasti dia datang, beli roti. Dan lama-kelamaan ya pasti orang ini lumayan kenal-kenal ya. Dia lihat-lihat, oh iya saya tahu nih kasir yang ini, pekerja rotinya yang ini, yang manggang roti yang ini. Dan dia mulai notice, oh ya ada si pemanggang roti nih, kayaknya dia yang punya toko nih. Dia sibuk banget, dia bolak-balik kasih roti yang udah mateng, dia lanjut panggang non-stop dia bolak-balik. Dan si orang ini merhatiin, loh tapi saya notice yang aneh nih, setiap minggu saya kesini, kok makin lama dia itu makin kurus. Si pemanggang roti itu kok makin lama makin kurus gitu badannya, kayak dia nggak terawat. Jadi orang ini decide buat dia duduk di toko roti itu dan merhatiin apa aja yang dilakuin sama pemanggang itu. Dia liatin, oh ya dia lari ke sana nih, dia sibuk banget. Dia lari ambil roti yang udah jadi, ditaruh di counter. Kemudian dia balik lagi, ambil roti yang belum jadi, adonan, dipanggang lagi. Dan dia terus lari sana, lari sini, gerak terus non-stop. Dia perhatiin kalau si pemanggang roti itu nggak pernah berhenti bekerja. Dia nggak pernah ada waktu istirahat. Makanya dia makin lama makin kurus. Dan ini sedih banget teman-teman. Karena dia adalah orang yang manggang roti. Biar orang-orang lain bisa pada makan dan terus sehat. Tapi justru dianya sendiri malah nggak terawat. Sampai akhirnya makin lama makin kurus. Sedih banget. Tapi dari kisah ini kita bisa belajar. Kalau sebelum kita memimpin orang lain, kita harus memimpin diri kita terlebih dahulu. Kayak yang tadi dibilang, true leadership starts from leading yourself. Jangan sampai kalau hari ini kita punya banyak kegiatan banget, kita malah sibuk sampai-sampai kita nggak pernah punya waktu untuk istirahat yang benar. Jangan sampai juga karena kita sibuk banget, akhirnya makanan yang kita makan juga nggak benar. You need to lead yourself to have life balance. Nah kalau ditanya kenapa sih penting buat punya life balance? Kalau tadi ditanya, aduh Kak emang sepenting itu life balance dalam hidupnya kita? Iya penting banget teman-teman. Karena kalau kita hidupnya nggak balance, kita akan gampang jatuh. Paling gampang bayangin deh kalau di tangan kiri kamu penuh banget gitu. Misalkan ini ada kresek gitu. Wah ini penuh banget tangan kiri kamu. Tapi tangan kanan kamu itu kosong. Pasti kita bakal kehilangan keseimbangan. Jadi akan berat sebelah ke kiri gitu. Dan mungkin kita akan jatuh. Misal coba di kehidupan ya, kita ambil contoh di kehidupan kita. Saya cuma mau fokusnya belajar doang. Saya mau akademik doang. Wah ini satu karung gitu ya, satu karung pelajaran gitu. Kita belajar terus waktunya kita. Kemudian ditambah lagi, aduh kayaknya saya kurang kalau belajar cuma sedikit. Tambah lagi satu karung lagi, wah 2 karung gitu. Kemudian dari 2 karung ini kita angkat terus. Wah cuman ada di tangan kiri, sedangkan tangan kanannya kosong. Waktu kamu untuk istirahat, waktu kamu untuk relax, untuk makan yang benar, itu cuman kamu kasih porsi sedikit. Akhirnya waktu kamu pegang berat sebelah, kamu akan jatuh ke kiri. Mau gak mau badan kamu akan jatuh karena gak kuat nahan beban yang ada di satu tangan doang. Dan akhirnya bisa jatuh karena terlalu berat. Teman-teman, waktu kita gak punya life balance, akhirnya kita gampang jatuh secara emosi. Kita jadi gampang untuk ngalamin breakdown di kehidupannya kita. Kita ngerasa aduh burn out banget Kak, capek banget. Dan itu semua bisa terjadi karena kita nggak mengatur kehidupan kita dengan balance. Kita korbanin istirahat kita yang sebetulnya penting buat recovery tubuh kita. Kita korbanin waktu kita dengan Tuhan yang sebetulnya penting untuk menjaga roh kita. Dan selain jatuh secara emosi teman-teman, kita juga bisa jatuh secara fisik. Kayak tadi kalian lihat waktu saya angkat ini udah berat banget. Akhirnya saya harus jatuhin juga karena badan saya nggak kuat nopangnya. Tangan saya udah nggak kuat nih karena terlalu berat di tangan kiri saya. Misal karena kita main terus, hang out terus tiap hari. Dari pagi sampai malam hang out ya terus, main game terus. Sampai akhirnya kita nggak punya waktu untuk istirahat. Lupa makan, ya kita bisa jatuh sakit juga gitu. Jadi ingat teman-teman, tubuh kita ini punya limitnya. Dan kita butuh yang namanya istirahat. So life balance prevents us from getting burnout. Life balance itu menjaga kita biar kita itu nggak burn out, nggak kecapean, nggak sampai aduh exhausted banget gitu. Nah itu makanya kenapa kita perlu belajar tentang life balance. Nextnya pertanyaannya adalah jadi gimana dong cara kita biar bisa punya life balance? How do you balance your life? Yang pertama teman-teman yang bisa kamu lakuin adalah list out what's inside your bag. Yang pertama kamu bisa lakuin, coba list dulu. Apa aja sih yang sekarang ini kamu punya di jadwal mingguan kamu? Atau jadwal bulanan kamu, kamu bisa tulisin apa aja yang memang jadi kegiatan rutin atau kewajiban kamu dulu. Misal, sekolah. Sekolah itu kan memang rutin. Tiap hari ada dari jam berapa sampai jam berapa kamu memang harus ke sekolah. Itu kewajiban kamu sebagai seorang pelajar, ya ke sekolah belajar. Kamu tulis dulu tuh, sekolah.
Kemudian lanjut, baru kamu list hal-hal lainnya lagi. Misalkan kamu ada les bahasa Jepang atau ada les basket. Kamu bisa tulis, oh ya ada les basket nih setiap hari ini. Ada les Jepang setiap jam segini. Kamu tulis dulu semuanya. Terus kamu juga bisa tulis hal-hal tambahannya yang kamu suka lakuin. Misal mabar sama teman-teman, main bareng gitu. Mobile Legend, PUBG, apapun, Valorant, apapun itu gitu ya. Atau misalkan kamu suka olahraga bareng teman, futsal, basket. Nah kamu tulis di situ juga. Atau misalkan nonton Netflix, me time nih, cuman sendiri pengen nonton film. Masukin juga ke situ, tulis semuanya. Dan kamu lihat dulu list kamu, oh ada ini, dan ini. Ternyata banyak juga ya. Nah salah satu tips, kamu bisa tulis di post-it. Jadi kamu bisa pakai post-it, kamu kelompokin sesuai dengan kategori yang ada. Nah waktu kamu udah tulisin itu semua, kamu bakal lihat, wah ternyata udah lumayan banyak ya di papan ini, ternyata udah mulai banyak. Oh ada sekolah, ada les lagi, ada main sama temen, ulang tahun temen, Sweet 17. Wah udah masuk semua. Wah ternyata bulan Juli ternyata lumayan padat. Gitu. Nah lanjutannya kalau kamu udah list out, yang kedua adalah take out what's not important. Setelah kamu list, nextnya adalah lihat lagi. Mana sih hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting, tapi ternyata ngambil banyak waktu kamu. Atau kamu juga bisa cek, ada gak sih hal-hal yang kelihatannya dia ambil terlalu banyak waktu kamu. Sampai-sampai ada hal yang lebih penting yang nggak bisa kamu kerjakan. Karena hal yang lainnya terlalu mengikat kamu. Misal nih, oh ternyata waktu saya lihat, dalam seminggu ini ternyata saya tulis ada basket itu 4 kali. Saya tulis, wah basket, dan basket. Ternyata itu ngabisin waktunya saya. Padahal sebenarnya saya juga nggak mau jadi atlet basket gitu. Saya cuma suka main basket doang. Nah tapi pas saya lihat-lihat lagi, saya kebanyakan basket. Tapi ternyata saya kekurangan waktu untuk belajar. Saya nggak punya waktu untuk belajar sendiri di rumah, ngerjain PR. Karena pulang sekolah langsung basket. Wah baru bel sekolah langsung ganti baju, langsung lari cepet-cepet ke tempat les basket. Langsung main basket sama teman-teman. Dan setelah basket, udah keburu capek badannya. Jadi kita cuma baca pelajaran sedikit. Udah gitu kita, ya udahlah udah capek. Kita tidur aja. Udah kalau gitu tidur aja. Nanti besok kita serahin aja udah ujiannya. Nah kelihatannya kamu dari pola ini kamu bisa lihat nih. Oh ya saya kebanyakan basket. Tapi saya kekurangan waktu buat belajar. Jadi kamu bisa kurangin basketnya kamu. Kamu bisa copot post-it tentang basket ini. Misalkan kita ambil. Jadi cuma seminggu itu 1-2 kali. Dan kamu bisa gantikan itu dengan waktu untuk belajar. Nah dengan kayak gitu kamu bisa punya waktu yang lebih produktif. Kamu bisa punya jadwal yang lebih balance antara apa yang kamu suka dan apa yang memang jadi kewajiban kamu perlu lakuin. Antara belajar dengan basket ataupun belajar dengan mainnya kamu atau waktu keluarganya kamu, waktu pelayanannya kamu. Kamu bisa lihat dari nomor 2 ini, poin nomor 2 ini yaitu kamu bisa keluarin hal-hal yang ternyata kurang penting dalam hidupnya kamu. Dan kamu bakal lihat hidup kamu lebih balance. Dan yang ketiga yang bisa kamu lakuin adalah repack. Repack teman-teman. Kalau kamu udah list apa aja yang perlu kamu lakuin, kamu udah sortir juga, sekarang waktunya kamu buat repack. Packing ulang bahasa sederhananya. Kamu bisa masukin kegiatan yang ada ke jadwal kamu lagi, oh ya tempelin lagi nih sesuai jadwal. Dan buat repack ini make sure apa yang jadi fondasi hidupnya kamu, jadi core hidupnya kamu adalah Tuhan. Belajar untuk kasih waktu terbaiknya kita untuk Tuhan. Prioritasin Tuhan dalam kehidupan kita. Kamu bisa mulai masukin jadwal kamu saat teduh setiap pagi, terus waktu kamu mau berdoa kapan nih, atau baca firman Tuhan, atau untuk worship pribadi di rumahnya kamu bisa masukin itu. Jadi yang pertama, karena waktu kamu put God first, everything else will fall nicely in place. Waktu Tuhan yang jadi core dari hidupnya kamu, hidup kamu akan jauh lebih kuat, kamu gak akan gampang untuk burn out, karena ada Tuhan yang menjadi fondasi dalam hidup kamu. Buat lebih gampang, kamu bisa ingat aja nih, kayak orang lagi mau pergi ke luar negeri atau keluar kota, dia naik pesawat, kita nggak bisa bawa barang sebanyak-banyak yang kita mau. Kita nggak bisa, oh ya ini aduh saya mau bawa hewan peliharaan saya mau bawa kulkas, aduh takut gak ada kulkas di sana. Nanti saya juga pengen bawa ini kompor saya, pengen bawa dispenser, pengen bawa kasur sendiri. Saya pokoknya nggak bisa kalau badan saya itu nggak ketemu kasur yang udah biasa ditidurin sama saya. Waduh badan saya bakal nggak enak banget. Jadi kita nggak bisa lakuin itu. Karena waktu kita mau naik pesawat bawa bagasi ada batasannya. Kita cuma boleh bawa beberapa kilogram aja. Jadi orang yang mau bawa koper, dia harus tata kopernya biar barang-barangnya bisa masuk. Dan dia juga harus pilih barang mana aja yang harus keluar dari kopernya biar gak overload. Dan kalau ternyata kita pas timbang nih udah nyampe bandara kita timbang, lah masih overload. Berarti apa yang harus kita lakuin? Kita harus keluarin lagi.
kita keluarin lagi mana yang gak terlalu penting ya. Aduh kayaknya ini sendal saya bawa 5, kayaknya gak perlu sebanyak ini deh, 1 aja keluarin. Dan itu bakal membuat koper kamu jadi lebih ringan. Dan setelah kamu keluarin, pastikan itu lumayan acak-acakan ya. Yang kamu perlu lakukan adalah repack lagi. Kamu packing ulang lagi koper kamu, tata lagi biar semua barang bisa masuk. Timbangannya sesuai dengan yang diizinkan, baru kamu bisa terbang dengan tenang. Karena bagasi kita udah sesuai dengan kapasitas yang kita punya. Selalu ingat itu ya, ingat konsep mau ke bandara, bawa koper. Itu juga yang bisa kita lakuin untuk menata hidup kita biar punya life balance. Nah teman-teman, waktu kita bisa praktekin life balance with Christ as the center of it all, hidup kita pasti akan lebih teratur dan hidup kita juga akan lebih maksimal. Sebagai penutup, kita bisa baca bareng-bareng Amsal 27 ayat 17. Dan seperti biasa, ayat ini diambil dari terjemahan TB2. Jadi teman-teman bisa cek di Alkitab fisiknya teman-teman yang TB2. Saya bacain, di layar juga ada. Ayat 17 dibilang gini. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Waktu kita lagi belajar untuk punya life balance, kita nggak bisa lakuin ini sendiri teman-teman. Kalau di ayat Amsal itu dibilang besi menajamkan besi. Kayak pisau, dia harus diasah pakai besi lagi. Baru pisau itu bisa tajam. Kalau dia diasah pakai kayu, itu namanya kita lagi motong. Ya udah pasti kalah kayunya gitu. Dan pisaunya juga bakal jadi tumpul, kayunya juga bakal kalah, kepotong gitu. Nah makanya dibilang besi menajamkan besi. Yang artinya besi itu harus ketemu besi lagi gitu, baru dia jadi tajam. Nah sama juga dengan kehidupan kita, di kalimat selanjutnya dibilang orang menajamkan sesamanya. Kita bakal jadi orang yang tajam kalau kita dikelilingi orang-orang yang benar. Dan kalau kita juga mau terbuka dengan orang yang kita tahu bisa kasih masukan untuk hidupnya kita. Kalau hari ini ada orang tua, kamu bisa tanya ke orang tua kamu, menurut mereka apa sih yang kamu masih lacking? Karena orang tua itu orang yang melihat kamu, keadaan kamu di rumah, dia juga melihat kamu di sekolah, jadi kamu bisa tanya orang tua kamu. Atau mungkin kamu juga bisa tanya ke mentor kamu di gereja, atau guru kamu, guru sekolah, atau leader kamu. Apa sih yang selama ini saya tuh belum balance dalam kehidupan saya? Dan waktu orang-orang yang kamu tanya itu mulai kasih masukan, kamu juga harus mau untuk mulai dengar. Dan coba cek lagi planning yang udah kamu buat, udah sesuai belum ya? Oh ya bener ya, kata Kak ini kemarin waktu saya tanya di gereja, katanya saya terlalu banyak nih main-main sama temen. Jadi kayaknya itu bisa dikurangin, bisa diganti dengan belajar sesuatu yang baru. Dan kamu bisa masukin ke dalam planning kehidupannya kamu. Dan kalau semisalnya kamu udah jalanin planning yang ada, tapi kamu jatuh karena ternyata masih belum balance kayak tadi, kresek yang tadi, coba belajar untuk terbuka sama pemimpin kamu. Baik itu sama orang tua atau mentor, dan minta bantuan mereka untuk membantu kamu bangkit lagi dan mengatur lagi life balance kamu. Jadi saya percaya, ingat teman-teman, kalian bisa lakuin ini di rumah secara praktis, beli post-it dan mulai list apa aja sih kesibukan saya, kegiatan saya apa aja. Kemudian setelah kamu tahu, kamu kategoriin, kamu tempelin sesuai dengan harinya. Barulah setelah itu kamu sortir lagi mana yang kelihatannya saya bisa cabut. Dan setelah kamu sortir mana yang saya bisa cabut dan mana yang saya mau tambahkan, baru setelah itu kamu bisa repack lagi dalam jadwalnya kamu. Saya percaya kamu akan melihat hidup kamu lebih balance daripada hari ini. So, let's learn together and try this at home. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, hari ini kami ucap syukur kalau ada kebenaran firman Tuhan yang bisa Tuhan sampaikan lagi dalam hidupnya kami. Kami mau belajar Tuhan untuk memiliki hidup yang seimbang dengan setiap hal yang kami kerjakan. Dan kami mau Tuhan untuk meletakkan Yesus di tengah-tengah setiap hal yang kami lakukan. Kami mau Tuhan Yesus menjadi pusat dari setiap kegiatan yang kami lakukan Bapa dalam hidupnya kami. Kami percaya Tuhan, waktu kami mulai mau mencoba hal-hal yang diajarkan hari ini, kami juga percaya kami akan lihat hidup kami semakin seimbang. Hidup kami akan semakin balance dalam tubuh, jiwa, dan rohnya kami juga Bapa. Kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Dan jemaat Allah, kalian bisa angkat kedua tangannya kalian dimanapun kalian berada. Diberkatilah engkau, biar apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil. Di tengah-tengah studi yang baru dimulai lagi, di kelas yang baru, biar ada pertemanan yang sehat. Ada teman-teman yang mendorong kamu untuk terus berkembang. Dan aku juga berdoa biar hari ini apapun yang kamu kerjakan di sekolahnya kamu, kalau ada yang berlombaan dan lain-lain, biar semuanya itu dibuat berhasil. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, amin. Kalau ada teman-teman yang membutuhkan bantuan doa ataupun konseling, teman-teman bisa scan QR code yang ada di bawah ini. Akan ada pendoa dan juga konselor kami yang siap menghubungi teman-teman semua. That's it for today. God bless you and see you next weekend.